Shalom saudara-saudara seiman dalam Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia dan sukacita dari Allah Bapa melimpah dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati untuk berdoa memulai renungan ini. Bapa, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami sudah bangun pagi ini dengan berkat nafas hidup dan kesehatan pada tubuh kami. Terima kasih untuk kesempatan kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami. Biarlah hidup kami ini kami pakai untuk menyenangkan-Mu dan bekerja bagi kerajaan-Mu. Saat ini kami mau memberikan waktu terbaik kami untuk bersaat teduh mendengarkan firman-Mu. Terangilah mata hati dan pikiran kami untuk boleh mengerti apa yang kami dengar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, dalam video renungan sebelumnya kita telah mendengar tentang firman Tuhan adalah terang. Dan saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan adalah nafas hidup. Pertama-tama, mari kita baca ayat Alkitab untuk renungan ini, yaitu dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kata ilham dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti petunjuk Tuhan yang timbul di hati. Dalam versi bahasa Inggris, ayat tersebut digunakan kata inspire, yang artinya mengisi seseorang dengan kemampuan dan keinginan untuk melakukan sesuatu. Bila dikatakan mengisi, maka artinya ada pribadi yang melakukan pengisian, dan pribadi itu adalah Allah sendiri. Jadi firman Tuhan ditulis oleh 40 orang penulis, tetapi berasal dari satu pribadi pengarang yang telah menginspirasi atau mengisi para penulis dengan kata-kata yang harus ditulisnya. Firman Tuhan adalah nafas hidup yang dihembuskan Allah, dan kita harus percaya dengan iman bahwa firman Tuhan tidak ada kesalahan karena berasal dari satu pengarang. Manusia bisa hidup tanpa makanan kira-kira selama 40 hari. Manusia bisa hidup tanpa air kira-kira selama 3 hari. Namun manusia bisa hidup tanpa nafas hanya kira-kira beberapa menit saja. Firman Tuhan adalah nafas hidup, karena ada kehidupan di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan membawa pengertian, keteraturan, kekuatan, dan kehidupan. Yang pertama, firman Tuhan membawa pengertian. Ayub 32 ayat 8, tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Firman Tuhan yang kita baca dalam Alkitab memberikan kita banyak pengertian tentang berbagai hal, termasuk kehidupan pribadi, keluarga, bisnis, teman, dan lain sebagainya. Yang kedua, firman Tuhan membawa keteraturan. Mazmur 33 ayat 6 mengatakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Tuhan menjadikan langit dan bumi beserta isinya dengan firman-Nya, dan ketika Tuhan berfirman, Ia menghembuskan nafasnya. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan sangat baik dan teratur. Firman Tuhan yang kita baca dalam Alkitab juga bisa membawa keteraturan dalam hidup kita. Yang ketiga, firman Tuhan membawa kekuatan. Di dalam kitab Keluaran 15 ayat 8-10 berkata, karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan,
Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan, nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Nafas hidup Tuhan telah membuat Laut Merah terbelah sehingga bangsa Israel bisa lewat. Nafas Tuhan memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang keempat, firman Tuhan membawa kehidupan. Ayub 33 ayat 4, Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Dan juga dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nafas hidup Tuhan membawa kehidupan. Apapun yang mendapat nafas hidup dari Tuhan menjadi hidup. Begitu juga firman Tuhan yang kita baca dalam Alkitab, karena memiliki nafas hidup Tuhan di dalamnya, diinspirasikan atau dihembuskan oleh Tuhan sendiri, maka firman Tuhan yang kita baca itu akan memberikan kita pengertian, keteraturan, kekuatan, dan kehidupan. Saudara terkasih, demikianlah renungan pagi ini. Semoga tertanam kuat dan berakar di dalam hati kita sehingga menghasilkan buah-buah yang melimpah. Sekarang kita akan berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kami akan selalu mengingat pentingnya membaca firman Tuhan bagi hidup kami, karena hal itu memberikan pengertian, keteraturan, kekuatan, dan kehidupan bagi kami. Firman-Mu pasti mengubahkan hidup kami. Pagi ini setelah kami selesai bersaat teduh, kami akan melanjutkan kegiatan harian kami. Kiranya Engkau senantiasa menyertai dan menolong kami, memberikan kami pengharapan lewat firman-Mu, sehingga menguatkan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami serahkan segala kekhawatiran kami akan keperluan kami sehari-hari, karena kami percaya Engkau Allah yang menyediakan dan memenuhi segala keperluan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mendoakan Indonesia, kiranya Engkau memberikan damai sejahtera dan keamanan bagi Indonesia. Jauhkanlah dari bencana-bencana alam dan wabah penyakit apapun. Berikanlah hikmat bagi para pemimpin negara kami untuk membawa Indonesia menjadi negara yang kuat dan maju. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.